Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel YouTube saya yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi materi keakuntansian pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2, Intermediate Accounting 2, pada pokok bahasan akuntansi ekuitas video yang kedua. Ya, jadi pemirsa bisa melihat di cover video ini yang angka 7. Nomor 7 identitasnya itu adalah akuntansi ekuitas satu, bisa dilihat. Yang sekarang ini saya beri nomor 8 di cover depannya dari video ini. Baik, semoga video ini bermanfaat dan semoga para pemirsa sukses selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya adalah saham yang diterbitkan dalam transaksi non-tunai atau share issued in non-cash transaction. Atau saya pakai bahasa yang sederhana adalah saham yang ditukar dengan aset lain, bukan kas ya. Aset lain bisa, jasa lain juga bisa. Baik, para pemirsa, akuntansi untuk penerbitan saham yang ditukar dengan properti atau jasa itu akan memunculkan masalah penilaian. Jadi biasanya kalau dijual dalam bentuk uang tunai, kas, kita tidak ada masalah ya. Uang berapa yang kita terima, itu kita debit kas sebesar harga jual itu. Nah, ada kalanya kalau dijual dengan atau ditukar dengan properti, maka ada masalah penilaian. Properti itu kita akui di pembukuan kita senilai berapa. Itu masalah penilaian dari properti yang kita tukar dengan saham. Nah, aturan umumnya adalah perusahaan harus mencatat saham yang diterbitkan untuk jasa atau properti selain uang tunai pada nilai wajar barang atau jasa yang diterima. Patokannya yang saya beri warna ini, nilai wajar dari barang atau jasa yang diterima. Kecuali nilai wajar tersebut tidak dapat diukur secara andal. Kalau tidak dapat diukur secara andal, maka jika nilai wajar barang atau jasa tidak dapat diukur dengan andal, dapat digunakan nilai wajar dari saham yang diterbitkan. Jadi pilihan pertama tetap nilai wajar dari atau fair value dari barang atau jasa yang kita terima. Kalau itu tidak bisa, baru nilai wajar saham yang kita terbitkan. Kalau dua-duanya ada, kita pilih nilai wajar dari barang atau jasa yang kita terima. Kalau dua-duanya nggak ada, nah itu baru pakai apa ya, judgment dari expert ya, appraisal, expert appraisal yang independen. Contoh ini, jadi ini ada tiga kategori ya. Jadi jika saya baca lengkap, pada tanggal 1 April 2024, PT Gria Divani menerbitkan 100.000 lembar saham biasa dengan nilai pari atau nilai nominal Rp1.000 per lembar. Ya. Ini nilai 1.000 ini per lembarnya. Ya. Saham ditukar dengan sebuah paten milik seseorang. Buatlah jurnal yang diperlukan jika satu, nilai pasar wajar paten, the fair value of the patent, tidak dapat ditentukan, tetapi nilai pasar wajar saham diketahui 140 juta. Yang kedua, apabila nilai pasar wajar saham tidak dapat ditentukan, tetapi nilai pasar wajar patennya diketahui 150 juta. Yang ketiga, nilai pasar wajar saham dan paten sama-sama tidak diketahui. Lalu konsultan independen menetapkan nilai paten sebesar 125 juta dan Dewan Direksi menyetujui penilaian tersebut. Nah, bagaimana jurnalnya? Yang pertama, apabila nilai pasar wajar paten tidak dapat ditentukan, tidak diketahui. Nilai wajar saham diketahui. Ya sudah, pakai nilai wajar saham jurnalnya. Paten debit 140 juta, modal saham biasa kredit 100 juta selalu ya. Akun modal saham ini dikredit sebesar nilai nominal. Lalu tambahan modal di store atau agio saham kredit 40 juta. Pertama, clear ya? Jelas ya saya kira ya. Yang kedua, kalau nilai pasar wajar saham tidak diketahui, tapi nilai pasar wajar paten, fair value untuk paten diketahui 150 juta. Ya gampang, jurnalnya paten, debit, ya 150 juta, lalu modal saham kredit 100 juta, lalu berikutnya adalah tambahan modal di setor kredit 50 juta.
Yang ketiga, jika sama-sama tidak diketahui nilai pasar wajar saham tidak diketahui, lalu nilai paten juga tidak diketahui. Ya, lalu konsultan independen menetapkan nilai patennya 125 juta. Jurnalnya paten debit 125 juta, modal saham biasa kredit 100 juta, tambahan modal di setor atau agio saham kredit 25 juta. Jelas ya, clear ya. Baik. Berikutnya adalah biaya penerbitan saham atau cost of issuing share. Biaya penerbitan saham itu terdiri atas biaya penjaminan emisi atau underwriting, biaya akuntansi, biaya hukum, biaya cetak, pajak, ya, yang itu diperlakukan sebagai pengurang dari hasil penjualan saham yang diterima. Nah, ini yang penting. Caranya dilakukan dengan cara mendebit biaya penerbitan tersebut ke tambahan modal di setor. Karena biaya tersebut tidak terkait dengan operasi perusahaan. Jadi perlakuan biaya-biaya tersebut itu diperlakukan sebagai pengurang tambahan modal di setor. Ya, di debit tambahan modal di setor. Saudara pemirsa, dalam konteks di Indonesia, biaya dan pajak penerbitan saham baru itu diatur sebagai berikutnya. Ini bisa kita temukan sumbernya dari IDX Channel ya, .com. IDX itu Indonesian Stock Exchange ya, IDX Channel ya. Emiten saham akan dikenakan biaya dan pajak penerbitan saham baru untuk saham baru yang akan dikeluarkan. Ini diatur di KMK atau Keputusan Menteri Keuangan nomor 282 tahun 97. Biaya penerbitan saham atau flotation cost itu terdiri atas biaya underwriting, biaya legalitas, biaya akuntansi dan audit, biaya registrasi yang dibayarkan ke Bursa Efek Indonesia untuk mencatatkan saham baru tersebut. Pajaknya ini akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham. Berikutnya, untuk penjualan saham pendiri atau saham yang diperoleh dari kapitalisasi agio yang dikeluarkan setelah IPO, ini akan dikenakan tambahan lagi PPh final sebesar 0,5% dari nilai saham. Ya, baik, contoh. Ini contoh, saya berikan dua contoh. Yang pertama tanpa pajak, yang kedua dengan pajak. Ya. Yang tanpa pajak. Pada tanggal 1 April 2024, PT Gria Divani menerbitkan saham biasa 1 juta lembar dengan harga nominal Rp1.000 per lembar. Saham didaftarkan di Bursa Efek Indonesia dengan biaya pendaftaran, biaya akuntansi, dan legalitas 50 juta. Biaya penjaminan 0,2% dari nilai transaksi. Saham tersebut dijual seluruhnya dengan harga Rp1.200 per lembar. Saudara pemirsa, untuk persentase biaya penjaminan dan seterusnya, mungkin pembahasan di mata kuliah akuntansi keuangan lanjut ini tidak, angkanya belum tentu real ya, tidak relevan, tidak persis sesuai ketentuan ya. Saya mohon maaf tidak melakukan pengecekan ya. Yang betul, saudara konfirmasi pada mata kuliah yang relevan, apakah manajemen keuangan, apakah pasar modal, sebetulnya ketentuan di Bursa Efek itu biaya-biaya penjaminan itu besarannya berapa. Nah ini ya, jadi ini anggap saja misalnya 0,2%. Maka cara mengerjakannya, harga jual saham 1 juta dikali 1 juta lembar kali Rp1.200, 1.200.000.000. Dikurangi biaya penerbitan, biaya penjaminan 0,2%, 2.400.000, biaya pendaftaran akuntansi legalitas Rp50 juta. Jumlahnya 52.400.000. Maka harga jual saham setelah biaya penerbitan ini 1.147.600.000. Dari 1.200.000.000 dikurangi 52.400.000. Harga nominal sahamnya 1 miliar sehingga tambahan modal di store kelebihan harga jual di atas nilai nominal sebesar 147.600.000. Jurnalnya bagaimana? Jurnalnya kas debit 1.147.600.000. Pak, katanya lakunya 1.200.000.000. Ya, tetapi uangnya digunakan untuk membayar biaya-biaya ini. Nah, sehingga kasnya tinggal 1.147.600.000. Kalau mau pendekatan bruto, nanti saya sampaikan slide setelah ini. Bruto yang dimaksud adalah kasnya diterima 1.200.000.000 dulu.
baru nanti dilakukan pembayaran biaya pendaftaran, biaya penerbitan. Oh, nanti di slide berikutnya. Ini saya pakai angka neto dulu ya. Lalu modal saham biasa 1 miliar, nilai nominal selalu ya, dikredit sebesar nilai nominal. Lalu tambahan modal di setor atau agio sahamnya kredit 147.600.000. Baik, sekarang kalau yang pakai pendekatan bruto, jurnal alternatifnya ya. Jadi ini tadi ya, jurnal kita seperti ini. Ini saya tampilkan lagi seperti ini. Saya tampilkan ini jurnal kita di slide sebelumnya tadi. Ini perhitungan kita. Jurnal kita menjadi seperti ini. Maaf, yang pertama, kas debit modal saham biasa, kas debit 1.200.000.000, modal saham biasa kredit 1 miliar, tambahan modal di setor kredit 200 juta. Jadi angka ini ya. Ini. Berikutnya kita jurnal lagi untuk mendebit biaya penerbitan ke akun tambahan modal di store. Nah, maka jurnalnya tambahan modal di store debit 52.400.000, kas kredit 52.400.000. Nah, dua jurnal ini kalau digabung ya angkanya seperti ini, jurnalnya seperti ini. Oke ya, clear ya. Baik. Sekarang kalau contoh yang ada pajaknya. Tidak usah saya baca komplit, datanya sama seperti tadi, saya tambah yang cetak tebal. Pajak penghasilan sebesar 0,1% dari nilai transaksi. Lainnya sama. Maka perhitungannya seperti ini. Tadi sampai di sini sama ya. Sampai tambahan modal di setor 147.600.000 ini sama. Lalu berikutnya kita hitung pajak penghasilannya 0,1% dari nilai bruto. Nilai brutonya adalah 1.200.000.000. Ketemunya 1.200.000. Jurnalnya, saya jurnalnya pakai pendekatan yang neto ya, berarti di yang pertama tadi ya. Jurnalnya begini, kas debit 1.147.600.000, modal saham biasa kredit 1 miliar, tambahan modal di setor kredit 147.600.000. Lalu jurnal berikutnya pajak penghasilan debit 1.200.000, utang pajak penghasilan kredit 1.200.000. Ini kalau belum kita store ke kas negara. Kalau langsung kita store kreditnya kas. Tapi kalau belum kita store, utang pajak penghasilan kreditnya. Lalu berikutnya, tanggal berikutnya, kita nyetor. Berarti ya tinggal utang pajak penghasilan kita debit, kreditnya kas. Demikian untuk biaya penerbitan saham. Terima kasih. Semoga pemirsa jelas dengan penjelasan saya dan semoga bermanfaat. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.